Shalom, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Novinia Divina None, kelas A5 Keperawatan semester 1, NIM 22 14 20 11 29. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam video presentasi ini saya akan membahas tentang influenza atau flu. Pengertian influenza. Influenza merupakan penyakit yang dapat menyerang hewan dan manusia dengan penyebabnya virus Orthomysophilidae. Influenza merupakan suatu penyakit infeksi akut saluran pernapasan, terutama ditandai dengan demam, menggigil, sakit otot, sakit kepala, dan sering disertai pilek, sakit tenggorokan, dan batuk non-produktif. Ada juga jenis-jenis virus influenza. Terdapat 3 jenis virus influenza. Yang pertama, virus influenza A. Dibedakan menjadi banyak subtipe. Berdasarkan pertanda berupa A, yaitu protein hemaglutinin, yang dilambangkan dengan H, dan protein neuraminidase yang dilambangkan dengan N. Ada 16 macam protein. Influenza A sering terjadi secara musiman. Influenza ini dapat menyebabkan epidemik atau pandemik H, dari HO sampai H15. Dan yang kedua, influenza B. Influenza B berlangsung secara sporadik pada lingkungan tertentu seperti panti jompo, panti asuhan, asrama, barak tentara, dan lain-lain. Influenza ini termasuk golongan ringan. Dan yang ketiga, influenza C. Influenza C ini biasanya tidak menimbulkan wabah atau epidemik, lebih ringan, dan jarang menimbulkan keluhan. Sama seperti influenza B, influenza ini juga termasuk golongan yang ringan. Ada juga sifat-sifat virus influenza. Virus influenza mempunyai sifat dapat bertahan hidup di air sampai 4 hari pada suhu 22 derajat Celcius dan lebih dari 30 hari pada suhu 0 derajat Celcius. Mati pada pemanasan 60 derajat Celcius selama 30 menit atau 5 derajat Celcius selama 3 jam. Dan pemanasan 80 derajat Celcius selama 1 jam. Virus ini akan mati dengan deterjen disinfektan, misalnya formalin, cairan yang mengandung iodin, dan alkohol 70%. Ada juga morfologi virus influenza. Morfologi dari virus influenza ini adalah berbentuk subheris dengan ukuran 80 hingga 120 mm mikron. Permukaan virion ditutup dengan tonjolan panjang 10 hingga 12 mm mikron yang ditutup dengan amplop virus. Dengan genom NRA terdiri dari amplop lipida dengan permukaan glikoprotein, hemaglutinin, dan neuraminidase. Hemaglutinin berfungsi sebagai reseptor terhadap sel dan menstimulasi kekebalan tubuh. Sementara itu, neuraminidase berfungsi sebagai degradasi reseptor serta memiliki fungsi penting dalam penularan penyakit virus influenza. Penularan influenza secara alami berasal dari percikan ludah saat bersin atau batuk. Penyebaran dapat pula berasal dari kontak langsung dan kontak tidak langsung. Virus influenza B menyebar dalam waktu 1 hari sebelum gejala timbul, tetapi pada kasus influenza A baru tampak setelah 6 hari. Penyebaran virus influenza pada anak berlangsung selama kurang dari 1 minggu pada influenza A dan sampai 2 minggu pada influenza B. Pada inkubasi, influenza berkisar dari 1 sampai 7 hari, tetapi umumnya berlangsung 2 sampai 3 hari. Ada pula pencegahan penyakit influenza. Yang paling pokok dalam menghadapi influenza adalah pencegahan. Infeksi dengan virus influenza ini akan memberikan kekebalan terhadap infeksi virus.
yang homolog. Karena sering terjadi perubahan akibat mutasi gen, antigen pada virus influenza akan berubah, sehingga seseorang masih mungkin diserang berulang kali dengan jalur virus influenza yang telah mengalami perubahan ini. Kekebalan yang diperoleh melalui vaksinasi sekitar 70%. Vaksin influenza mengandung virus subtipe A dan B saja karena subtipe C tidak berbahaya. Ada beberapa kebiasaan yang disarankan untuk dilakukan sebagai upaya pencegahan lebih dini. Di antaranya sebagai berikut. Mencuci tangan, jangan menutup bersin dengan tangan, jangan menyentuh muka karena virus flu masuk melalui tubuh, melalui mata, hidung, dan mulut. Minum banyak air. Air berfungsi untuk membersihkan racun dari dalam tubuh dan memberikan cairan pada tubuh. Mandi sauna, meskipun belum terbukti bahwa mandi sauna dapat berpengaruh terhadap pencegahan virus flu. Menghirup udara segar. Menghirup udara segar memang sangat penting bagi kesehatan tubuh. Lakukan olahraga aerobik secara teratur. Konsumsi makanan yang mengandung phytochemical. Phytochemical merupakan bahan kimia yang alami terdapat dalam tubuh tumbuhan yang berperan memberikan vitamin pada makanan. Konsumsi yogurt. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi yogurt yang rendah lemak setiap hari dapat mengurangi risiko terserang flu sekitar 25%. Relaksasi. Jika kita dapat mengajari diri sendiri untuk relaks atau santai. Terima kasih, sekian video presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah penyebutan dalam video ini, mohon dimaafkan. Sampai di sini. Shalom, assalamualaikum. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.